WOSC adalah kependekan dari Objective Structure Clinical Examination yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya ujian kompetensi klinik secara terstruktur dan objektif. Sederhananya, bisa kita pahami kalau ujian WOSC merupakan ujian praktek yang akan menguji skill peserta ujiannya secara terstruktur dan objektif. WOSC dikatakan terstruktur dan objektif maksudnya sistem ujiannya ini dirancang dengan sistematis. Tiap peserta akan dinilai secara objektif berdasarkan lembar penilaian dan soal yang sama. Apa saja yang diujikan dalam WOSC? Berdasarkan Blueprint WOSC tahun 2017, ada 3 area praktik keterampilan kefarmasian yang diujikan yaitu 1. Pembuatan sediaan farmasi, mencakup sub-area, perancangan, produksi, QC dan QA. 2. Distribusi sediaan farmasi, mencakup sub-area, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemusnahan. 3. Pelayanan sediaan farmasi, mencakup sub-area, pelayanan obat tanpa resep atau swamedikasi, screening resep, analisis DRP, compounding sediaan farmasi non-steril atau steril, dispensing, komunikasi informasi dan edukasi, pemantauan terapi atau monitoring efek samping obat. Ketiga area ini punya total 9 sub-area yang akan diuji dalam 9 stasiun ujian WOSC. Jadi, nanti di tiap stasiun bakalan beda topik soalnya, gak akan sama. Selama ujian, penguji akan menilai 7 aspek kompetensi yang harus dikuasai oleh tiap peserta ujian, yaitu 1. Pengumpulan data dan informasi, 2. Penetapan masalah, 3. Penyelesaian masalah, 4. Monitoring dan evaluasi, 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. Komunikasi efektif, 7. Sikap dan perilaku profesional. Bagaimana alur ujian WOSC? Satu sesi ujian akan terdiri dari 10 orang peserta. Tiap peserta akan duduk di depan ruang stasiun sesuai dengan nomor urut yang ditetapkan. Dari 10 stasiun akan ada 1 stasiun istirahat. Masing-masing stasiun ujian akan terdapat soal dengan topik yang berbeda. Stasiun ujian berupa ruangan yang di dalamnya akan ada seorang penguji yang keberadaannya tidak perlu untuk digubris, cukup ucapkan salam ketika masuk dan keluar ruangan, kecuali jika ada perintah dalam soal untuk berinteraksi dengan penguji. Soal yang biasanya mengharuskan interaksi antara peserta ujian dan penguji contohnya di kasus perlu adanya konfirmasi resep obat kepada dokter, biasanya penguji akan berperan sebagai dokter. Ruangan stasiun akan disetting sesuai dengan latar kasus atau skenario permasalahan yang sesuai dengan soal. Misal jika soal tentang swamedikasi pasien di apotek, maka ruangan akan disetting dengan latar apotek, dan disediakan beberapa pilihan obat-obatan di atas meja. Perhatikan semua atribut dan properti yang ada di stasiun dengan teliti. Jangan sampai karena tidak menotis hal-hal kecil mengurangi perolehan poin. Hal yang paling sering dilupakan oleh peserta adalah seperti mencuci tangan dengan air atau dengan menggunakan handrub atau hand sanitizer sebelum melaksanakan kegiatan di laboratorium, memakai alat pelindung diri yaitu jas lab, handscoon, masker, dan hair cap. Contoh lain yang sering peserta lupa yaitu membubuhkan stempel. Biasanya ini ada pada stasiun dengan perintah soal membuat surat pesanan obat atau membuat salinan resep. Tiap stasiun umumnya akan dilengkapi dengan literatur. Ini juga adalah poin penting untuk diperhatikan untuk WOSC. Ujian WOSC ini open book kawan, jadi sebenarnya WOSC itu gak butuh kita yang menghafal teori gitu loh. Ya namanya aja ujian praktek jadi yang diuji emang skill. Jadi ya kudu pandai baca literaturnya adalah kunci. Literatur saat ujian WOSC ini bisa disediakan dalam wujud buku, print out, atau digital. Contoh literatur yang sering dipakai saat WOSC seperti ISO, MIMS, jurnal, brosur obat, farmakope herbal, dokumen CPOB, peraturan undang-undang, Dipiro, AHFS, Martindale, dan Farmakope Indonesia tentunya. Sekian dulu video kali ini, boleh tulis di komen untuk request topik apa yang mau dibahas di next video.
Jangan lupa subscribe channel Farmasi Besti dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video terbaru ya. Terima kasih sudah menonton.